Era Berita kembali hadir di hadapan Anda dengan berita terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Zakia Lahor dan rekan saya, Kerindriana, yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, sejumlah mantan pemain sirkus yang tergabung dalam Oriental Circus Indonesia atau OCI mengajukan gugatan terhadap pihak manajemen OCI dan Taman Safari Indonesia terkait dugaan praktik eksploitasi. Berbagai tuntutan diajukan, termasuk penegakan keadilan hak asasi manusia untuk para mantan anggota sirkus yang mengalami eksploitasi. Dugaan praktik eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus di lingkungan Oriental Circus Indonesia atau OCI yang terafiliasi dengan Taman Safari Indonesia mencuat ke publik. 6 mantan pemain sirkus yang merasa menjadi korban kini menuntut pertanggungjawaban dengan total gugatan mencapai 3,1 miliar. Sebagaimana banyak diberitakan, 2 mantan pemain sirkus Vivi dan Butet mengungkap dugaan eksploitasi yang mereka alami sejak kecil di lingkungan OCI melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV. Sampai rumah saya diseret. Diseret? Iya, saya diseret, ditarik dari mobil itu, dibawa ke kantornya. Nggak lama dia ngambil setruman. Alat strum? Setruman panjang itu. Terus saya distrumin badan saya. Itu yang paling sering itu Frank Manangsang. Namanya tadi juga disebut oleh Bu Vivi. Itu sering, memang paling sering banget. Ibu tinggal juga di rumah dengan Franz? Saya enggak, saya tinggalnya di Oriental Circus. Oh. Setelah dari Balikpapan, jalan Balikpapan, di Jakarta sini, saya dibawa ke sirkus. Melalui kuasa hukumnya Muhammad Soleh, terdapat 4 tuntutan utama yang diajukan oleh kliennya. Tuntutan pertama adalah membuka identitas asli dari 60 mantan pemain sirkus yang merasa tidak tahu asal-usul mereka karena sejak kecil telah hidup dalam lingkungan tertutup sirkus. Tuntutan kedua adalah pembentukan tim investigasi independen yang bertugas meneliti secara langsung lokasi-lokasi taman safari di Indonesia. Tuntutan ketiga berkaitan dengan upaya hukum di tingkat lebih tinggi, yaitu pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM untuk mengadili dugaan pelanggaran berat yang terjadi pada tahun 1997. Tuntutan keempat adalah pemberian kompensasi atau ganti rugi. Para korban mengklaim telah dieksploitasi sejak kecil hingga dewasa tanpa mendapatkan upah yang layak. Kota yang lain di Indonesia, dari Jakarta, Bandung, keliling Surabaya, sampai ke Aceh. Nah, di sini kejadiannya oleh Komnas HAM, Cisarua Bogor. Apa itu Cisarua Bogor? Taman Safari Indonesia. 1. Yang kedua, yang melaporkan adalah Vivi, pemain OCI. Di mana kejadiannya di Taman Safari Indonesia. Selesai masalah. Bahwa ini bukan badan hukumnya Taman Safari. Oke, silakan, nggak masalah. Tetapi para pemain ini adalah pemain OCI yang juga dipekerjakan di Taman Safari. Siapa itu? Vivi dan kawan-kawan. Pemain OCI ini juga main di Taman Safari. Pihak Taman Safari dan OCI membantah tuduhan tersebut dan mengatakan tidak adanya daftar pekerja yang telah mengaku menjadi korban. Tetapi mantan pemain OCI menunjukkan beberapa bukti foto yang membuktikan bahwa korban pernah bekerja di Oriental Circus Indonesia. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan para korban berharap bisa mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Berita selanjutnya, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini pada Senin 21 April 2025, pemerintah Provinsi Jakarta menggratiskan tarif transportasi umum bagi penumpang perempuan. Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyebutkan kebijakan ini meliputi layanan Transjakarta, MRT, dan LRT di ibu kota. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan spesial bagi seluruh penumpang perempuan di moda transportasi Transjakarta, MRT, dan LRT selama 1 hari penuh.
Kebijakan ini berlaku selama 24 jam, antara pukul 00.00 sampai 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam periode itu, perempuan di Jakarta dapat mengakses Transjakarta, MRT, dan LRT dengan dikenakan tarif sebesar Rp1 untuk pelanggan perempuan. Suasana di stasiun MRT Cipetet terlihat ramai dengan gate khusus yang disiapkan untuk penumpang perempuan. Banyak dari mereka tampak antusias dan tersenyum senang saat bisa masuk tanpa harus membayar seperti biasanya. Menurut Ibu Nunu, salah satu penumpang, program ini sangat membantu dan membuatnya tertarik mencoba MRT karena hanya membayar Rp1. Ia pun mengaku ini adalah pengalaman pertamanya naik MRT. Melalui program ini, pemerintah berharap kesetaraan gender makin terasa nyata, termasuk di ruang publik seperti transportasi umum. Apa pendapat kakak tentang program gratis naik transportasi umum di Hari Kartini ini? Alhamdulillah seneng ya dengar ada Hari Kartini ini gratis. Kebetulan saya kan belum pernah nyoba naik MRT, jadi hari ini kita nyobain juga nih MRT gratisnya khusus untuk Hari Kartini ini. Apa merasa pemerintah sudah cukup memperhatikan hak dan kebutuhan perempuan di ruang publik? Kalau menurut saya sih sudah banyak peningkatan ya, khususnya untuk penyamaan gender perempuan Indonesia gitu. Jadi kayak sekarang terutamanya sih untuk kalau untuk di transportasi itu ada gerbong khusus untuk perempuan. Cuman kalau bisa sih ditambahkan gitu ya, biar perempuan lebih nyaman lah kalau naik kendaraan gitu. Apa harapan kakak terhadap layanan transportasi umum bagi perempuan ke depannya? Harapan saya semoga ditingkatkan lagi, khususnya kalau untuk LRT atau MRT gitu, untuk ditingkatkan gerbong khusus untuk perempuannya. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti kembali memberlakukan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang sekolah menengah atas. Kebijakan ini akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Sebelumnya, sistem penjurusan di SMA telah dihapuskan pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu ditinjau ulang agar lebih sejalan dengan keberlanjutan jenjang pendidikan. Abdul Mukti menjelaskan kebijakan penjurusan diterapkan kembali untuk mendukung pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. TKA sendiri dirancang sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Beragam respon muncul dari kalangan sekolah, termasuk para murid dan guru yang akan langsung terdampak oleh kebijakan ini. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kebijakan kembalinya jurusan IPA, IPS, dan Bahasa? Ya, tanggapan saya terhadap kebijakan itu, jadi sebetulnya kalau di pemerintah kan ada yang namanya ganti struktur ya, ganti menteri, ganti kurikulum ya, itu idiom lama. Ya, emang itu sudah bukan hal asing lagi ya, tapi soal kembali lagi mungkin ada sesuatu yang dievaluasi dari pemerintah yang kita juga nggak tahu. Ya, menurut saya sederhananya memang ya emang menarik justru di IPA dan IPS seperti yang tahun-tahun yang lalu mungkin ya kita angkatan-angkatan saya juga mengalami angkatan-angkatan Bapak Ibu juga mengalami ya kan, Bapak Ibu orang tua siswa yang sekarang bersekolah. Jadi ya sebenarnya nggak ada salahnya, hanya saya mungkin membutuhkan proses ya. Kalau di beberapa isu kan katanya harus tahun ini juga ya kata Pak Menteri, tapi menurut saya membutuhkan beberapa proses lagi gitu yang lebih membutuhkan waktu. Ya. Kalau menurut saya pribadi sebagai siswa jurusan IPA IPS itu ya kita udah pernah mengalami sebelumnya di kurikulum 2012 atau ya kurikulum sebelumnya sebelum kurikulum Merdeka. Kalau menurut saya lebih cocoknya secara pribadi ya itu di kurikulum Merdeka dikarenakan kita memiliki kebebasan pribadi untuk bisa memilih dan memilah kita mau mempelajari mata pelajaran apa, karena menurut saya nantinya kan kita untuk mau masuk kuliah perguruan tinggi itu penjurusan itu ada, dan jadi agar kita bisa lebih fokus untuk penjurusan ini karena nggak semua anak memiliki keahlian di semua bidang menurut saya. Menurut hemat Bapak perlu disambut dengan baik sehingga anak lebih mudah
untuk pengembangan diri dari awal. Untuk apakah nanti ke depannya dia akan memilih program-program IPA atau program-program IPS untuk masa depan dalam pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Lalu menurut Bapak, apakah dengan kembalinya jurusan IPA dan IPS ini menjadikan mahasiswa dalam tanda kutip kelinci percobaan? Tidak selalu bahwa setiap sistem yang baru atau program yang baru ada sebuah kelinci percobaan. Pastinya kurikulum baru adalah sebuah pemikiran dari para ahli di bidang kurikulum untuk membuat sebuah sistem baru yang dimana bisa menghasilkan anak-anak yang lebih bisa menatap masa depan dengan kurikulum yang dia akan terapkan. Jadi tidak selalu bahwa sebuah pergantian kurikulum itu sebuah kelinci percobaan, bukan. Tapi memang pemerintah atau yang memiliki kebijakan itu punya visi ke depan, kira-kira dengan kurikulum ini anak bisa nggak mampu berhadapan di dunia akan datang, itu saja. Oh iya, kalau kelinci percobaan sih ya sebetulnya trial and error itu udah lama ya dari kurikulum sebelumnya. Jadi ya kelinci percobaan enggak juga sih, nggak terlalu seperti itu ya. Sebenarnya lebih menyederhanakan, apalagi terkait pemangkasan anggaran ya di sana sini. Mungkin setelah dinilai efisiensi, ternyata anggarannya lebih efektif nih IPA IPS, nggak banyak administrasi, nggak banyak perubahan gitu, nggak banyak kriteria variabel lainnya gitu. Mungkin untuk penghematan juga kali ya. Ya menurut saya sih semua itu ada plus minusnya masing-masing. Kalau dari sudut pandang saya sih sepertinya sih tidak, karena kan udah diuji sebelumnya, udah pernah terjadi sebelumnya, jadi saya kira tidak menjadi kelinci percobaan lah mungkin ya. Mungkin cara pandang menteri yang sekarang lebih efektif kurikulum yang sebelumnya mungkin seperti itu. Lalu untuk kamu sendiri apa sih persiapan dalam menghadapi kebijakan tersebut? Untuk menghadapi kebijakan tersebut yang saya persiapkan tuh adalah tentunya saya lebih menggali dulu tentang hal-hal tersebut, apakah itu nyata atau tidak, apakah itu akan dilaksanakan atau tidak. Lalu selain itu bagi saya saya tuh lebih condong ke IPS, dan di IPS itu hampir semua mata pelajaran saya tekunin. Mungkin ada beberapa mata pelajaran yang kurang saya tekunin, misalkan geografi itu menurut saya lebih ke IPA dibanding IPS. Mungkin itu saja yang harus lebih saya dalami lagi. Kebijakan tersebut pasti nanti kita kan ada IHT ya, atau in-house training, pelatihan internal, nanti mengundang pembicara dan sebagainya, dan kita semua pasti bermusyawarah lah. Itu biasanya di Raker, belum terlaksana musyawarahnya. Kalau dari pribadi sih siapa aja mau dibagi PPS lagi, mau kayak gimana gitu loh. Karena kan ya, yang namanya mengajar intinya penguasaan kita terhadap materi dan harus update terhadap pembaruan riset terkini, itu aja. Karena saya sendiri juga kan gurunya guru sejarah ya, bisa dimasukin di PS, bisa berdiri sendiri. Bahkan pernah kurtila sejarah itu ada 2, ada yang minat khusus IPS, ada yang wajib IPA dan IPS, itu kayak gitu. Jadi nggak terlalu besar sih mas pengaruhnya gitu, menurut saya nggak masalah. Ya. Kalau guru sih udah siap selalu ya, walaupun kurikulumnya berubah apapun, kalau guru udah siap, karena guru kan sifatnya mendidik dan mengajar. Jadi perubahan kurikulum merupakan tantangan guru untuk bisa beradaptasi dengan kurikulum yang akan disiapkan oleh pemerintah. Jadi kita siap saja. Baik kurikulum merdeka kita siap, baik kurikulum yang akan kembali ke IPA IPS dan bahasa juga kita siap. Tinggal kita bagaimana pengolahan saja nanti di lapangan, gitu saja. Informasi tadi sekaligus menjadi berita penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Kerindriana dan rekan saya Zaki Lahor beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat di Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.